Sehari-hari, kita sering mengandalkan penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam membantu menyelesaikan tugas agar lebih cepat dan efisien. Akan tetapi, pernahkah kalian mempertanyakan bagaimana luar biasanya kemampuan AI? Tidakkah tampak ajaib bahwa suatu hal abstrak dapat mengenali siapa Anda atau membuat esai untuk mengerjakan tugas sekolah? Sebenarnya, semua sihir-sihir tadi dilandasi oleh suatu konsep sederhana. Apa yang akan kita bicarakan selanjutnya adalah salah satu bagian dari AI yang bernama Artificial Neural Network atau ANN, dan konsep dasarnya termasuk perhitungan yang akan dilakukannya untuk bisa mengerjakan tugas kompleks. Untuk memulai, mari kita bayangkan konsep sederhana saja. Sebuah neural network akan mengambil input seperti pixel pada gambar, gelombang audio, teks, data sensor, dan sebagainya, tergantung tujuan pembuatan ANN tersebut. Input tadi kemudian akan diolah, lalu akan dikeluarkan outputnya, bisa berupa identifikasi, terjemahan, teks lain, sebuah gambar, lagu, dan lain-lain. Dalam menjalankan tugasnya, neural network mengevaluasi input yang dimasukkan dalam layer-layer atau lapisan. Keajaiban inti neural network berada di bagian layer-layer tersembunyi ini. Tiap-tiap layer terdiri dari berbagai neuron. Anggap sebuah variabel yang memegang suatu nilai yang merupakan nilai aktivasi neuron tersebut. Tiap-tiap neuron di suatu layer dengan neuron-neuron di layar kirinya itu dihubungkan dengan weight atau beban yang juga memiliki suatu nilai tertentu. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan cara kerja neural network berikut ini. Untuk memperjelas, mari kita buat indeks dan notasi dari apa yang sudah kita ketahui. ALI menyatakan aktivasi neuron ke I di layar L, dan WLIJ menyatakan weight atau beban yang menghubungkan neuron ke I di layar L dengan neuron ke J di layar L-1. Nah, proses aktivasi neuron ALI dilakukan dengan cara menghubungkan tiap AL-1J dengan WLIJ dengan cara menjumlahkan perkaliannya lalu memasukkannya ke dalam sebuah fungsi sigmoid agar keluarannya di antara 0 sampai 1. Fungsi sigmoid ini adalah fungsi spesial yang bisa mempencet jumlah-jumlah tadi menjadi antara 0 1 saja. Meskipun dalam prakteknya ada fungsi lain yang lebih dipreferensikan ahli untuk mengisi peran ini. Nah, jadi alurnya adalah tiap-tiap neuron di layar input aktif sesuai nilainya, yang kemudian akan mengaktifkan neuron di layar berikutnya dan seterusnya hingga ke neuron di layar output yang akan mengeluarkan jawaban dari input yang diberikan. Kunci utamanya adalah bagaimana mengatur tiap-tiap beban atau weight dan bias agar NN bisa bekerja optimal sesuai target. Namun, tidak mungkin developer mengeset begitu banyaknya beban dan bias satu persatu. Maka, disitulah dibuat metode yang disebut backpropagation atau propagasi mundur. Nah, maka sekarang saatnya kita membahas bagaimana cara neural network itu belajar atau yang kita sebut training. Nah, pertama-tama kita bayangkan dulu bahwa pertama kali saat neural network bekerja, weight yang dibuatnya itu adalah random, sehingga jadi ketika kita memasukkan sebuah info, outputnya bisa berupa random seperti ini. Nah, output ini kemudian kita bandingkan dengan output hasil yang seharusnya terjadi. Misalkan di sini ada yang nyala 3 dan seharusnya yang benar satu seperti ini. Kemudian kita buat sebuah cost function atau fungsi biaya, atau yang pada dasarnya adalah menyatakan seberapa jauh, seberapa melenceng output kita buat ini dengan output yang seharusnya dilakukan oleh machine learning tersebut. Dengan cara kita mencari selisihnya, selisih antara output asli dengan output yang diharapkan dikuadratkan, lalu kita masukkan dalam sebuah vektor seperti ini. Nah, rumus seperti ini itu sebenarnya sama seperti varian dalam statistik, rumus varian. Nah, setelah kita mendapatkan cost function-nya, kita mencari gradien. Gradien itu apa? Gradien pada dasarnya itu mirip seperti turunan, tetapi dalam konteks ini multivariabel karena inputnya banyak, outputnya banyak, sehingga ini gradien itu adalah turunan terhadap tiap-tiap inputnya ini, atau dalam hal ini tiap-tiap weight-nya itu. Berarti maksudnya adalah seberapa pengaruh weight itu terhadap cost function yang akan terjadi. Misalkan kalau kita mengubah weight ini sebesar 0,1, maka cost function-nya akan naik menjadi 0,3. Nah, kita cari hubungannya itu dengan cara membuat gradiennya. Setelah kita dapat gradiennya, kita cari negatif gradiennya. Kenapa? Karena kita pada dasarnya adalah ingin menuju ke arah gradien yang semakin 0. Karena ketika gradiennya positif, maka kita mundur sehingga gradiennya 0.
konsepnya itu adalah seperti dalam turunan. Misalkan kita mengetahui kemiringan suatu grafik, kita cari supaya kemiringannya 0. Tetapi dalam seperti ini kan hanya dalam grafik 2 dimensi, sehingga hanya ada satu weight dan kita cari satu gradient cost maksudnya. Tapi dalam konteks ini karena weight-nya banyak, kita buat dalam bentuk vektor seperti ini. Nah, pada dasarnya back propagation itu atau propagasi mundur itu konsepnya adalah mundur dari depan ke belakang. Kita buat turunan C terhadap tiap-tiap weight-nya itu. Misalkan di sini C, cost function itu dipengaruhi oleh AL dan Y. Karena nilainya konstan, kita biarkan itu. Sementara AL sendiri dipengaruhi oleh ZL yang sudah kita jelaskan di sebelumnya. ZL itu dipengaruhi oleh WL, AL-1 dan BL. BL itu biasanya dari AL tersebut. Jadi maksudnya misalkan ini ada neuron ke A, ini dipengaruhi oleh weight-nya terhadap neuron sebelumnya itu dan biasnya dari neuron ini. Dan seperti itu terus perutnya. Ini AL-1 dipengaruhi oleh ZL-1 dan seterusnya sampai berakhir ke Z1 atau A1 dipengaruhi oleh Z1, dipengaruhi oleh A0 tersebut yang tidak terpengaruhi dan B1 dan B1. A ini kan tidak bisa kita ubah, yang kita ubah adalah weight-nya atau beratnya, sehingga kita cari turunan C terhadap WL. Nah, bagaimana kita mencarinya adalah sebenarnya menggunakan aturan rantai. Aturan rantai yang kita gunakan adalah del C per del WL itu sebenarnya dengan urut seperti ini. C dipengaruhi AL, maka kita tulis DC per DAL, dan AL per ZL, maka del AL per del ZL dan del ZL per DWL. Kalau misalnya kita mau mundur lagi, maka kita tinggal lanjutkan ini seterusnya sampai ke W1. Ini langsung aja kita misalkan C itu rumusnya apa? Seperti ini, yaitu AL min Y kuadrat. Jadi D del AL min Y kuadrat per del AL yang jika diturunkan adalah 2AL min Y. Kemudian kalau AL itu rumusnya seperti yang kita lihat di sebelumnya adalah FL ZL. Yang kita turunkan adalah FL aksen ZL, dan yang sebelumnya ZL itu adalah WL kali AL-1 dan seterusnya. Nah, di sini kita hanya memperhatikan WL-nya saja. WL ini kalikan langsung dengan AL-1 dan seterusnya adalah kita anggap sebagai konstanta, maka itu tidak penting. Maka turunannya dz terhadap dw adalah AL-1. Ini kita lanjutkan terus menerus untuk mendapatkan gradiennya seperti ini. Untuk tiap-tiap weight-nya kita dapat weight L, WL1 dan terus sampai W1. Setelah kita jadikan satu vektor besar seperti ini, cara jadikan gradien, maka gradien ini kita masukkan ke weight tadi. Misalkan di sini gradiennya 0,5, maka weight yang awalnya ini misalkan 0,9 kita kurangi 0,5 dan seterusnya. Sehingga setelah training berkali-kali, maka akan terbentuk neural network dengan weight yang sudah dikustomisasi sehingga jawaban yang akan diberikan akan menjadi benar. Kurang lebih seperti itu. Jadi, itulah cara kerja backpropagation dalam artificial neural network yang menjadi tulang belakang dalam tugas-tugas kompleks. Mungkin terlihat sedikit rumit, namun konsep yang mendasarinya sebenarnya cukup intuitif. Saya yakin Anda akan bisa memahaminya jika diberi cukup waktu. Sekianlah yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun inakurasi dalam menyampaikan materi. Sampai jumpa.